Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Halo guys, jumpa lagi di channel saya Wak Kaji Sodik dalam kuliah online yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun Anda berada. Halo guys, pada episode kali ini kita akan membahas mata kuliah Sosiologi Pembangunan dengan topik kependudukan dan pembangunan. Jangan kemana-mana, jangan ganti channel, ikuti terus kuliah ini, tapi lebih dulu saksikan yang satu ini. Hai guys, jumlah penduduk di dunia, bahkan di Indonesia, setiap tahun semakin meningkat jumlahnya. Oke guys, mari kita ikuti bagaimana perkembangan jumlah penduduk dunia dan Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2050. Kita saksikan pada data yang ada ini bahwa jumlah penduduk dunia yang pertama pada tahun 2020 ini ditempati oleh Cina. Jumlah penduduknya adalah sekitar 1,3 miliar. Kemudian kedua adalah negara India. Jumlah penduduknya adalah 1,3 miliar. Sedangkan nomor 3 ditempati Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 334 juta. Sedangkan negara kita Indonesia pada tahun 2020 ini jumlah penduduknya sudah mencapai 267 juta.
Oke guys, sedangkan pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia dan Indonesia bagaimana data berikut ini adalah yang pertama, jumlah penduduk yang terbesar di tahun 2050 ditempati oleh negara Indonesia. Yang kedua ditempati oleh negara Cina, jumlah penduduknya 1,3 miliar. Sedangkan nomor 3 ditempati oleh Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 397 juta. Dan pada tahun 2050 bangsa kita Indonesia jumlah penduduknya mencapai sekitar 300 juta. Halo guys, berdasarkan data BPS tahun 2018 bahwa jumlah penduduk Indonesia sekitar 261 juta, yang mana penduduk tersebut tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Halo guys, di negara kita Indonesia ada 7 provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sebagaimana yang dilansir oleh jawapos.com. Tapi sebelum kita mengetahui 7 provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, jangan lupa video ini di like dan di subscribe guys, karena subscribe dan like itu adalah sodako bagi masyarakat. Oke, kita mulai. Nomor 7, provinsi yang mempunyai jumlah penduduk banyak adalah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana jumlah penduduknya sekitar 8,6 juta jiwa atau 3,3% seluruh Indonesia. 6, provinsi yang jumlah penduduknya besar di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta, yang mana Provinsi DKI Jakarta ini jumlah penduduknya mencapai 10,3 juta jiwa atau 4% di seluruh Indonesia. 5, provinsi yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak di Indonesia adalah Provinsi Banten. Provinsi Banten ini jumlah penduduknya sekitar 12,4 juta jiwa atau 4,8% di seluruh Indonesia. Nomor 4, provinsi yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak adalah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 14,2 juta jiwa atau 5,4% di seluruh Indonesia. Nomor 3, provinsi yang mempunyai jumlah penduduk besar adalah Provinsi Jawa Tengah, yakni jumlah penduduknya adalah sebesar 34,2 juta
jiwa atau 13,1% di seluruh Indonesia. Kedua, provinsi yang mempunyai jumlah penduduk besar adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 39,2 juta jiwa atau 15% di seluruh Indonesia. Nomor 1, provinsi yang mempunyai jumlah penduduk yang besar adalah Provinsi Jawa Barat, yang mana jumlah penduduknya mencapai 48 juta jiwa atau sekitar 18,3%. Halo guys, setelah kita mengetahui jumlah penduduk di dunia dan jumlah penduduk di Indonesia, maka kita akan melanjutkan bagaimana pengertian tentang kependudukan dan pengertian tentang penduduk serta pengertian tentang warga negara. Oke guys, selanjutnya akan saya sampaikan dan saya jelaskan apa itu kependudukan. Tapi jangan lupa, sebelum saya menjelaskan apa itu kependudukan, videonya di like dan di subscribe ya guys. Oke, selanjutnya kita lanjut. Apa itu kependudukan? Oke guys, kita lanjut kuliah kita kali ini dengan penjelasan tentang terminologi kependudukan. Apa itu kependudukan? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka yang dimaksud dengan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut sosial, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Guys, selanjutnya kita akan membahas apa itu terminologi penduduk. Dengan melihat terminologi ini, maka kita akan mengetahui perbedaan apa itu kependudukan, apa itu penduduk, dan apa itu warga negara. Next guys, selanjutnya kita akan membahas tentang terminologi penduduk. Apa yang dimaksud dengan penduduk itu? Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26 ayat 2, di sana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Next guys, kita lanjut kuliah kita, ya, bagaimana terminologi penduduk menurut para ahli. Yang pertama, menurut PNH Simanjuntak, yang dimaksud penduduk adalah orang yang bertempat tinggal ataupun yang sedang
berdomisili di suatu negara. Yang kedua guys, terminologi penduduk menurut Badan Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa yang dimaksud penduduk adalah orang yang mempunyai kartu tanda penduduk atau KTP dan atau yang mempunyai kartu keluarga atau KK. Next guys, kita lanjut kembali bagaimana pengertian penduduk menurut Ahmad Yani dan Mamat Rahmat. Jadi yang ketiga ini, pengertian penduduk menurut Ahmad Yani dan Mamat Rahmat. Yang dimaksud penduduk adalah komponen yang sangat penting dalam suatu wilayah atau negara. Kemudian guys, pengertian penduduk yang keempat menurut Dr. Kartomo bahwa penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk, terlepas sebagai warga negara ataupun bukan. Next guys, kita lanjut kuliah kita tentang terminologi penduduk. Yang kelima guys, pengertian penduduk menurut Johnny Purba bahwa yang dimaksud penduduk adalah orang yang menjadi dirinya pribadi maupun menjadi anggota keluarga, warga negara maupun anggota masyarakat yang memiliki tempat tinggal di suatu tempat di wilayah negara tertentu dan juga pada waktu tertentu. Next guys, kita lanjut terminologi tentang penduduk. Yang keenam, pengertian penduduk menurut A.A. Nurdiman menyatakan bahwa yang dimaksud penduduk adalah sekumpulan orang yang menetap dan juga berdomisili di dalam suatu negara. Kemudian yang ketujuh guys, pengertian penduduk menurut Sriyanti dan Ar-Rahman menyatakan bahwa terminologi penduduk adalah orang yang menempati suatu wilayah tanpa melihat status keluarga negaraan. Next guys, kita lanjut kuliah kita dengan pembahasan apa yang dimaksud dengan warga negara. Kita lanjutkan kembali tentang pengertian warga negara. Oke, guys, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Kita lanjut kuliah kita tentang terminologi warga negara. Menurut Undang-Undang tahun 1945
pada pasal 26 ayat 1 dan perubahannya menyatakan bahwa yang pertama yang dikatakan sebagai warga negara itu dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama warga negara asli atau pribumi, yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalnya warga Indonesia yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Madura, Minang, Batak, Bugis, Dayak, Asmat, Aceh, Bali, Toraja, dan etnis keturunan Indonesia lainnya. Yang kedua guys, menurut Undang-Undang tahun 1945 pada pasal 26 ayat 1 dan perubahannya, warga negara dibedakan ada dua. Yang kedua adalah warga negara asing, yaitu penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan bukan asli Indonesia. Misalnya warga Indonesia yang berasal dari suku Cina atau Tionghoa, Arab, India, Belanda, Eropa, dan sebagainya, yang telah disahkan berdasarkan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Oke guys, setelah kita kuliah ini, maka kita bisa paham dan bisa mengetahui perbedaan apa itu kependudukan, apa itu penduduk, dan apa itu warga negara, sehingga guys bisa menjelaskan kembali pengertian ketiga itu, sehingga bisa mengetahui apa itu kependudukan, apa itu penduduk, dan apa itu warga negara. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori kependudukan. Jangan lupa, sebelum kita mengetahui tentang teori-teori kependudukan, videonya di like dan di subscribe ya guys. Oke. Next guys, kita lanjutkan kembali kuliah kita, bahwa teori kependudukan itu kita kenal dengan 6 teori. Teori yang pertama yang membahas tentang kependudukan adalah teori Malthus. Kemudian yang kedua, teori Marxis. Ketiga, teori Neo-Malthus. Dan yang keempat, teori modern. Yang kelima, teori transisi. Dan keenam, demografi. Nah, keenam teori kependudukan ini akan kita bahas satu persatu guys dengan singkat. Oke. Next guys, oke kita lanjut. Teori kependudukan yang pertama adalah teori Malthus. Jadi orang yang pertama kali mengemukakan teori mengenai penduduk adalah Thomas Robert Malthus yang hidup pada tahun 1776 sampai 1824 guys. Next, kita lanjut guys, bahwa pada teori Malthus ini menyatakan jumlah penduduk itu akan meningkat secara geometris dan dapat meningkat secara aritmatik atau deret hitung. Oke guys, kita lanjut teori yang kedua, teori kependudukan, yaitu teori Marxis. Pada teori Marxis ini
teori Marxis ini mempunyai pandangan bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman. Next guys, kita lanjut kuliah kita, bahwa teori kependudukan yang ketiga adalah teori Neo-Malthus, yang mana pada teori Neo-Malthus ini untuk mengurangi jumlah penduduk maka harus menggunakan metode kontrasepsi. Oke guys, kita lanjutkan. Teori kependudukan yang keempat adalah teori modern, yang mana pada teori modern ini menyatakan dan banyak diilhami oleh teori aksi dan reaksi dalam meninjau perkembangan penduduk suatu negara. Guys, kita lanjutkan kuliah kita, bahwa teori kependudukan yang kelima adalah transisi. Apa yang dimaksud dengan transisi? Transisi adalah perpindahan suatu tempat ke tempat yang lain. Peralihan ke situasi yang satu ke situasi yang lain. Perpindahan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Nah, tahap-tahap transisi, tahap-tahap perpindahan, tahap-tahap peralihan itu biasanya melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap masyarakat pra-industri. Kemudian yang kedua, melalui tahap pembangunan awal. Oke guys, kita lanjutkan. Teori kependudukan yang keenam adalah teori demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi ini meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk itu berubah setiap waktu, mulai kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Oke guys, jadi kita mengetahui tentang teori kependudukan ini sehingga Anda bisa menjelaskan tentang teori-teori kependudukan ini. Next guys, oke, kita lanjut pembahasan kita tentang dinamika penduduk. Next, oke, kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika penduduk itu guys? Yang dimaksud dengan dinamika penduduk adalah suatu perubahan keadaan penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada suatu perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut bisa diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk suatu negara? Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk suatu negara adalah angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran atau natalitas adalah angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahunnya. Angka kelahiran bayi
itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, angka kelahiran dikatakan tinggi jika angka kelahiran berkisar lebih dari 30 per tahun. Yang kedua guys, angka kelahiran dikatakan sedang jika angka kelahiran berkisar 20 sampai dengan 30 per tahun. Yang ketiga, angka kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar kurang dari 20 per tahun. Oke guys, kita lanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah angka kematian yang sering disebut dengan mortalitas. Apa sih guys yang dimaksud dengan angka kematian atau mortalitas itu? Angka kematian atau mortalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahunnya. Angka kematian atau mortalitas dibagi menjadi 3 jenis guys. Yang pertama, mortalitas dikatakan tinggi jika angka kematian berkisar dari 18 per tahunnya. Yang kedua, mortalitas dikatakan sedang jika angka kematian berkisar antara 14 sampai 18 per tahunnya. Dan yang ketiga guys, mortalitas atau angka kematian dikatakan rendah jika angka kematian berkisar antara 9 sampai 13 per tahun. Selanjutnya, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah migrasi, yaitu suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam migrasi. Tapi sebelum saya membahas tentang macam-macam migrasi ini, jangan lupa videonya di like dan di subscribe ya guys, dan jangan lupa videonya di share ke yang lain. Oke, macam-macam migrasi. Yang pertama adalah emigrasi. Apa yang dimaksud dengan emigrasi itu? Emigrasi adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kedua guys, imigrasi. Apa yang dimaksud dengan imigrasi? Imigrasi adalah masuknya penduduk ke dalam sebuah daerah negara tertentu. Oke, kita masih membahas tentang macam-macam migrasi. Macam-macam migrasi yang ketiga adalah urbanisasi. Apa yang dimaksud dengan urbanisasi? Urbanisasi adalah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang keempat, transmigrasi. Apa yang dimaksud dengan transmigrasi? Transmigrasi adalah suatu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara. Selanjutnya, macam-macam migrasi. Yang kelima adalah remigrasi. Apa yang dimaksud dengan remigrasi? Remigrasi adalah kembalinya suatu penduduk ke negara asal sesudah beberapa lama berada di negara orang lain.
Hai guys, kalau kita ingin mengetahui pertumbuhan penduduk suatu negara, kita harus menggunakan rumus ini. Rumus untuk mengetahui pertumbuhan penduduk adalah P sama dengan dalam tanda kurung L dikurangi M tanda kurung tutup plus dalam tanda kurung buka I plus E tanda kurung tutup. Penjelasan rumus di atas adalah P adalah pertumbuhan penduduk suatu negara, L adalah jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah orang yang datang, dan E jumlah orang yang pergi. Jadi dengan rumus ini kita akan mengetahui pertumbuhan penduduk suatu negara atau suatu bangsa. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung angka kelahiran dan angka kematian suatu daerah, wilayah, atau negara? Sebelum kita mengetahui cara-cara menghitung angka kelahiran, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui macam-macam angka kelahiran. Yang pertama guys, angka kelahiran kasar. Yang kedua, angka kelahiran umum. Dan yang ketiga, angka kelahiran khusus. Oke guys, untuk yang pertama, angka kelahiran kasar itu menunjukkan jumlah bayi yang lahir setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Dan rumus untuk menghitung angka kelahiran kasar ini adalah sebagaimana yang guys lihat itu. Rumusnya untuk menghitung angka kelahiran kasar adalah sama dengan B dibagi P kali 1000. Keterangannya adalah sebagai berikut. CBR atau angka kelahiran kasar, kemudian yang B jumlah kelahiran dalam setahun, yang P jumlah seluruh penduduk pada pertengahan tahun, sedangkan angka 1000 adalah konstan. Angka kelahiran kasar itu digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama guys, golongan tinggi apabila jumlah kelahiran lebih dari 30. Yang kedua, golongan sedang apabila jumlah kelahiran antara 20 sampai 30. Halo guys, dalam suatu negara pasti ada sejumlah penduduk atau warga negara. Penduduk atau warga negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan negara tersebut. Jikalau suatu negara tidak ada penduduknya, maka negara itu akan menjadi negara yang mati. Oke guys, peningkatan jumlah penduduk bagi suatu negara itu sangat penting dalam pembangunan negara tersebut. Jikalau ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia, maka jumlah penduduk yang semakin meningkat, khususnya di usia 37 tahun
di tahun 2050 itu menjadi kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk menuju negara yang maju. Oke guys, demikian kuliah online Sosiologi Pembangunan dengan topik kependudukan dan pembangunan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di kuliah online yang lain, dan sampai jumpa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.